Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulandari eh, dari jurusan Matematika angkatan 2024, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kelompok satu Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari lampiran soal nomor satu mengenai bab 5 yaitu array pada algoritma dan pemrograman pada C++. Langsung saja saya share screen. Nah, di mana soalnya itu program mencari inverse matriks berukuran n kali n. N-nya diinputkan menggunakan OBE lalu transposkan. Nah, untuk penyelesaiannya itu yang pertama ada logika dan deskripsi program. Program ini dirancang untuk menghitung inverse dari matriks persegi atau matriks bujur bujur sangkar menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan OBE tadi, operasi baris elementer ya. Yang pertama, pengguna diminta untuk memasukkan ukuran matriks n kali n beserta elemen-elemennya. Setelah itu, program menginisialisasi matriks identitas dengan ukuran yang sama dengan referensi dalam perhitungan inverse. Proses eliminasi Gauss-Jordan, proses OBE-nya, operasi baris elementernya dilakukan dengan mengubah setiap elemen diagonal utama menjadi satu dengan membagi seluruh baris oleh elemen tersebut. Selanjutnya, elemen-elemen lainnya dalam kolom yang sama diubah menjadi nol dengan mengurangkan kelipatan baris yang sudah dinormalisasi sebelumnya. Proses dilakukan secara bertahap hingga matriks awal, matriks yang kita inputkan berubah menjadi matriks identitas. Sementara matriks identitas yang di sebelahnya nanti identitas awal berubah menjadi matriks inverse dari matriks input. Jadi nanti terdapat matriks awal yang kita inputkan, terus di sebelahnya terdapat matriks identitas ya nanti yang mana dilakukan proses OBE-nya, operasi baris elementernya, eh, nanti dilakukan reduksi matriks, maka akan dapat yang proses matriks awal itu mendapatkan hasilnya matriks identitas dan matriks identitas kita gunakan kita program akan mereduksi maka akan mendapatkan matriks inverse. Nah, untuk selanjutnya, program juga menampilkan setiap langkah perhitungan dari OBE tadi untuk memudahkan pengguna memahami transformasi yang terjadi. Setelah matriks inverse diperoleh, program menghitung dan menampilkan transposnya. Jadi setelah mendapatkan matriks inverse, maka matriks inverse-nya ditransposkan, yaitu baris berubah menjadi kolom dan begitu juga kolom menjadi baris. Untuk selanjutnya dengan pendekatan ini pengguna dapat melihat bagaimana matriks inverse terbentuk secara sistematis dan memahami prinsip dari eliminasi Gauss-Jordan atau OBE tadi dalam menemukan inverse matriks. Untuk selanjutnya yang kedua ada flowchart di mana dimulai dari start yang berbentuk oval, kemudian dideklarasikan nilai n ini kita kita inputkan nanti, kemudian terdapat perulangan for di mana inisialisasinya itu i sama dengan 0, i untuk i kurang dari n, apabila dia true dia akan memproses perulangan for yang berikutnya yaitu j sama dengan 0, di mana j itu kurang dari n. Nah, dan apabila dia true, dia akan
mengeluarkan atau kita menginputkan matriks, yaitu array dari matriks A dengan indeks I dan J. I ini sebagai baris dan J ini sebagai kolom, maka menghasilkan perubahan J++. Nah, untuk yang for yang pertama tadi, apabila dia false, dia akan melanjutkan program perulangan for yang ini ya. Nah, kemudian setelah dia menjalankan yang true tadi, maka apabila dia true tadi, pernyataan perulangan true, maka dia akan ke perulangan for lagi ya. Nah, apabila dia true, maka kita program akan memintakan kita memasukkan elemen matriks tadi, elemen matriks yang yaitu array dari A, matriks A dengan indeks dengan array dua dimensi ini, di mana indeks yang pertama ini I, indeks kedua dan J, dan menghasilkan perubahan J++. Maka dicek lagi kondisinya, yaitu J sama dengan 0 untuk J kurang dari N. Apabila dia false, salah, maka dia akan menghasilkan perubahan I++ dan kemudian eh, dicek kembali ke pernyataan for yang pertama tadi. Apakah I itu kurang dari N? Apabila dia salah, false, maka dia akan melanjutkan perulangan for yang kedua ini, yaitu di mana inisialisasinya itu dinyatakan I sama dengan 0, I kurang dari 0. Maka program, apabila dia true, program akan melanjutkan for yang di dalamnya lagi, yaitu inisialisasinya J sama dengan 0, di mana J kurang dari N. Apabila dia true, terdapat pernyataan kondisi di mana if jika I sama dengan J, apabila dia true, dia akan memproses matriks identitas di mana array I ini untuk indeks I-nya, indeks pertamanya I, indeks kedua J sama dengan 1. Kemudian apabila dia false, salah, maka dia akan memproses bahwa matriks I ini dengan indeks yang pertama I, kedua J itu sama dengan 0, maka menghasilkan perubahan J++. Maka akan dicek lagi apakah J itu kurang dari N. Maka apabila dia false, salah, akan menghasilkan perubahan I++, dan kemudian dicek kembali ke pernyataan for yang kedua utama ini, apakah I itu kurang dari N. Maka apabila dia false, salah, dia akan menampilkan matriks awal, kemudian akan diproses lagi ke pernyataan perulangan for yang berikutnya, yaitu I sama dengan 0, di mana I kurang dari N. Apabila dia true, dia akan mengeluarkan tanda mutlak untuk agar matriks dari elemen yang kita inputkan itu berbentuk seperti matriks, dan kan matriks itu apa dibatasi dengan kurung siku. Jadi di sini kita saya menggunakan tanda mutlak ini. Kemudian program akan melanjutkan ke pernyataan for yang berikutnya, yaitu di mana di sini J sama dengan 0 untuk J kurang dari N. Apabila dia true, dia akan mengeluarkan matriks, yaitu array A dengan indeks I dan J, maka menghasilkan perubahan J++. Akan diceknya apakah J itu kurang dari N. Nah, maka apabila dia false, salah, dia akan mengeluarkan tanda mutlak 2 ini untuk memisahkan antara matriks yang kita inputkan di awal tadi dengan matriks identitas. Kemudian
terdapat perulangan for lagi di sini J sama dengan 0. Itu J kurang dari N. Apabila dia true, maka eh, akan program akan mengeluarkan matriks identitas di mana ini array I dengan indeks yang pertama I, indeks kedua J, maka menghasilkan perubahan J++. Akan diceknya apakah J itu kurang dari N. Maka apabila dia false salah, dia akan mengeluarkan tanda mutlak satu ini dan kemudian terdapat perubahan I++ dan kemudian dicek kembali apakah I itu kurang dari N. Maka apabila dia false salah, dia akan memproses ke pernyataan for yang berikutnya. Yaitu di mana inisialisasinya itu I sama dengan 0, I kurang dari N. Nah, apabila dia true, maka dia akan melanjutkan prosesnya yaitu di sini dinyatakan faktor itu sama dengan array dari atau matriks dari indeks I dan indeks J. Apabila dia true, dia akan mengeluarkan outputnya itu tanda mutlak, faktor, dan apa R ini sebagai baris dan I ditambah satu. Nah, untuk selanjutnya program akan menjalankan pernyataan perulangan for lagi yaitu J sama dengan 0 di mana J ini kurang dari N. Nah, apabila dia true benar, maka matriksnya itu maka program akan memproses bahwa dinyatakan di sini array dari matriks atau matriks A itu indeks pertamanya I, indeks kedua J itu sama dengan matriks A IJ dibagi faktor. Kemudian untuk matriks identitasnya di sini dinyatakan bahwa array I dengan indeks pertama I, indeks kedua J itu sama dengan matriks identitas IJ dibagi faktor per faktor. Kemudian menghasilkan perubahan J++, maka akan diceknya apakah dia akan mengeluarkan seharusnya ini di sini akan diceknya apakah J ini kurang dari N. Nah, apabila dia false salah, maka program akan menjalankan pernyataan for yang berikutnya di sini untuk inisialisasinya menggunakan V sama dengan 0 di mana V kurang dari N. Apabila dia true, dia akan mengeluarkan tanda mutlak satu untuk membatasi matriks tadi. Untuk selanjutnya program akan menjalankan prosesnya itu perulangan for lagi di mana di sini J sama dengan 0, J kurang dari 0, maka terdapat pernyataan kondisi if jika matriks array dari indeks P dan indeks J ini sama dengan min 0, maka akan ditampilkan array dari atau matriks A ini dengan indeks PJ sama dengan 0. Maka dia apabila terdapat min 0, maka program akan mengeluarkan outputnya itu 0. Apabila dia true, benar, maka akan menghasilkan matriks dari A, indeks P, dan J ini. Nah, dan kemudian apabila dia false salah, dia akan dicek, program akan menghasilkan perubahan J++, kemudian dicek apakah P ini kurang dari N. Kemudian apabila dia false salah, dia akan program akan mengeluarkan output yaitu tanda mutlak 2 ini untuk membatasi antara matriks yang kita inputkan matriks awal tadi dengan matriks identitas. Kemudian program akan menjalankan lagi yaitu J sama dengan 0 di mana J ini kurang dari N. Apabila dia true, maka terdapat pernyataan kondisi yaitu if jika matriks identitas dengan indeks pertama V, indeks kedua J itu sama dengan min 0, maka program akan mengeluarkan
outputnya yaitu matriks identitas dengan indeks P dan J ini harus harus sama dengan nol. Apabila dia terdapat min nol, itu outputnya akan menampilkan nilainya itu nol. Maka eh, apabila dia true, dia akan menampilkan matriks identitas, dan apabila dia false salah, dia akan mengeluarkan tanda mutlak ini. Kemudian terdapat perubahan J++. Nah, diceknya apakah J itu kurang dari N. Apabila dia false salah, program mengeluarkan perubahannya itu, dan diceknya kembali di ini ya, apakah dia itu kurang dari kurang dari N. Kemudian apabila dia false salah, eh I kurang dari N. Apabila dia false salah, maka akan program akan melanjutkan pernyataan perulangan for yang berikutnya. Di sini inisialisasinya dinyatakan bahwa K itu sama dengan nol, di mana K kurang dari N. Apabila dia true, terdapat kondisi dia akan memproses pernyataan if lagi. If jika K ini tidak sama dengan I, maka apabila dia true, program akan memproses bahwa faktor ini sama dengan array A atau matriks A dengan indeks pertama K, indeks kedua J, kemudian memproses lagi yaitu pernyataan perulangan for yang berikutnya. Di sini J sama dengan nol, J kurang dari N, maka program akan memproses bahwa matriks A ini, matriks AKJ ini sama dengan matriks A KJ dikurang dengan faktor dikali matriks AIJ. Kemudian untuk matriks identitasnya yaitu array I dengan indeks K dan indeks kedua J sama dengan matriks identitas KJ dikurang faktor dikali matriks identitas dengan indeks I dan indeks kedua J. Kemudian program menghasilkan perubahan dan mengecek kembali apakah J ini kurang dari N. Kemudian apabila dia false salah, maka program akan melanjutkan di sini, dan apabila dia true, maka apabila dia false salah, maka dia akan di sini ya dilanjutkan ke pernyataan perulangan for yang berikutnya. Di sini dinyatakan bahwa V ini sama dengan nol, di mana V itu kurang dari N. Kemudian menghasilkan outputnya itu tanda mutlak 1. Kemudian pernyataan for program akan memproses pernyataan for yang berikutnya. Di sini dinyatakan J sama dengan nol untuk J ini kurang dari N. Apabila dia true, dia akan memproses pernyataan if. Di sini terdapat pernyataan if bahwa matriks A ini dinyatakan bahwa dia sama dengan min 0. Dan program akan menampilkan apabila dia terdapat outputnya min 0, program akan menampilkan nilainya itu 0 dan akan mengeluarkan nilai dari matriks A indeks PJ ini. Dan kemudian apabila dia false salah, dia akan mengeluarkan tanda mutlak 2 ini, dan terdapat perubahan J++. Kemudian diceknya apakah J ini kurang dari N. Kemudian apabila dia false salah, dia akan mengecek kembali memproses kembali pernyataan for yang berikutnya. Kemudian langsung saja ya untuk matriks di sini
Dari sini dari K, apabila K ini lebih besar dari N maka dia false, salah, maka program akan memproses atau menampilkan matriks identitas ini. Kemudian program akan memproses pernyataan for yang berikutnya, yaitu inisialisasinya itu I sama dengan 0, di mana ini I kurang dari N. Apabila dia true, benar, maka akan menghasilkan outputnya itu tanda mutlak ini, kemudian diproses lagi pernyataan for yang berikutnya, yaitu J sama dengan 0 untuk J kurang dari N. Untuk J kurang dari N, kemudian diproses kembali, terdapat pernyataan I, pernyataan kondisi lagi. Di sini dinyatakan bahwa jika matriks A itu sama dengan min 0, maka akan mengeluarkan outputnya itu sama dengan 0. Apabila dia true, maka matriksnya keluar, dan apabila dia false, dia akan mengeluarkan tanda mutlak ini, terdapat perubahan J++, kemudian dicek apakah J itu kurang dari atau sama dengan N, kemudian I itu kurang dari N, yang ini apabila dia false, dia akan melanjutkan proses apa inverse tadi, menampilkan matriks inverse tadi. Kemudian di sini outputnya itu A inverse sama dengan, di sini dilakukan perulangan for, di mana inisialisasi I sama dengan 0, I kurang dari N. Apabila dia true, dia akan mengeluarkan ini dan memproses pernyataan perulangan for yang berikutnya. Kemudian eh, terdapat, apabila dia true, terdapat pernyataan kondisi if jika matriks identitas ini sama dengan min 0, maka program harus menampilkan matriks identitas sama dengan 0. Kemudian apabila dia true, benar, akan ditampilkan matriks identitas yang sesungguhnya. Kemudian apabila dia false, salah, maka program akan menampilkan atau menghasilkan perubahan J++, dan kemudian program akan mengecek kembali apakah nilai J ini kurang dari N. Kemudian terdapat perubahan I++, dicek kembali pernyataan kondisi apakah I kurang dari N, kemudian apabila dia false, salah, maka program akan memproses pernyataan perulangan for yang berikutnya, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari N. Kemudian terdapat perulangan for lagi. Di sini dinyatakan J sama dengan 0, J kurang dari 0. Apabila dia true, maka program akan memproses yaitu matriks A transpose, di mana di sini array A transpose itu indeks pertamanya I, indeks kedua J, itu sama dengan matriks identitas. Matriks identitas kemudian menghasilkan perubahan J++, kemudian program akan mengecek apakah J kurang dari N. Apabila dia salah, maka program akan mengecek kembali, maka program akan mengeluarkan kembali I plus terdapat perubahan I++ dan kemudian dicek kembali apakah nilai I ini kurang dari N. Apabila dia false, salah, maka program akan menampilkan matriks A transpose. Nah, untuk proses A transpose ini terdapat perulangan for lagi. Maka program menjalankan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari 0, program akan menampilkan atau mengeluarkan outputnya ini, kemudian diproses lagi, perulangan for lagi, J ini sama dengan 0, J kurang dari N. Nah, terdapat pernyataan kondisi di mana if ini jika A transpose itu sama dengan min 0, maka program harus mengeluarkan nilai dari matriks A transpose itu sama dengan 0, dan kemudian apabila dia true, benar,
maka nilai dari matriks A transposnya akan dikeluarkan oleh program. Dan kemudian apabila dia false salah, maka program akan mengeluarkan tanda mutlak ini saja. Kemudian terdapat J++, diceknya apakah J ini kurang dari N, maka apabila dia false salah, terdapat perubahan I++, I ditambah 1, kemudian program akan mengecek kembali, mengecek apakah nilai I ini kurang dari N. Kemudian apabila dia false salah, maka program akan berakhir dan eh, kembali ke N. N ini untuk mengakhiri suatu program. Kemudian terdapat algoritma atau pseudocode-nya. Di sini program mendeklarasikan variabelnya, yaitu terdapat variabel n, i, j, k, v dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian terdapat matriks atau array A. Array A ini untuk indeks pertamanya maksimal 10 dan indeks keduanya maksimal 10 juga. Untuk indeks pertama ini sebagai baris, indeks keduanya sebagai kolom. Kemudian terdapat matriks identitas juga, terdapat matriks transpose juga, dan terdapat faktor dengan tipe data double. Kemudian ada write masukkan ukuran matriks. Artinya di sini di dalam flowchart ini artinya sama dengan program C++, yaitu write ini menampilkan ketikan sesuai apa yang kita eh sesuai dengan teks yang kita ketikkan. Program akan menampilkan di sini masukkan ukuran matriks. Kemudian readn artinya program memerintahkan kita untuk menginputkan nilai dari n. Kemudian terdapat write masukkan elemen baris. Artinya kita menginputkan elemen masukkan elemen matriks. Program memerintahkan kita atau di sini write menampilkan tulisan masukkan elemen matriks. Di sini terdapat prosesnya, yaitu for i perulangan for, di mana 0 ini disimpan ke variabel i. Disimpan ke variabel i, di mana i ini kurang dari n. Kemudian begin memulai suatu program. Kemudian di dalam for terdapat perulangan for lagi. Di sini 0 ini disimpan ke variabel j, kemudian j ini kurang dari n. Kemudian begin read array dari indeks i dan j. Kemudian diproses j, bahwa prosesnya itu j+1 disimpan ke dalam variabel j. Kemudian terdapat perulangan, yaitu di mana i+1 disimpan ke variabel i. Untuk selanjutnya langsung saja setelah program menjalankan proses OBE, operasi baris elementer, maka program akan memproses atau menampilkan matriks A inverse. Nah, terdapat matriks A inverse di mana prosesnya itu terdapat perulangan for, 0 disimpan ke variabel i, inisialisasinya itu i, nilai 0 ini disimpan ke variabel i, di mana untuk i itu kurang dari n. Maka akan mengeluarkan tanda mutlak 1 ini untuk membentuk suatu matriks. Kemudian terdapat perulangan for lagi, di mana 0 itu disimpan ke variabel j kurang dari 0. Kemudian di dalam prosesnya terdapat pernyataan kondisi if jika matriks identitas ini sama dengan min 0, maka program akan menampilkan bahwa matriks identitas itu untuk selain diagonal utamanya itu 0.
Kemudian eh, setelah setelah matriks inverse didapat, maka program akan memproses untuk mendapatkan hasil dari A transpose matriks A transpose dari matriks A inverse tadi dirubah ke transpose, yaitu di mana prosesnya itu eh, G G plus satu disimpan ke variabel G, kemudian di sini terdapat perulangan for di mana inisialisasinya itu nol disimpan ke variabel I, kemudian eh, nilai I ini kurang dari N. Kemudian program terdapat proses pernyataan kondisi lagi di mana if ini apabila dia matriks A transpose ini menghasilkan min nol, maka program akan menampilkan nilainya itu nol di min min nol itu akan outputnya itu menghasilkan nilainya itu nol. Kemudian eh write read, maka program akan menampilkan nilai dari matriks A transpose tadi. Kemudian untuk yang terakhir N untuk mengakhiri suatu program. Untuk selanjutnya terdapat program C++-nya di mana di sini aplikasi kode blocks-nya. Kemudian seperti biasa ya, kita buat dulu filenya. Pilih new file, pilih new, pilih file, kemudian C atau C++, kemudian go, next, pilih C++, next, kemudian pilih di folder mana yang akan kita simpan, kemudian eh, kita dapat memberi nama filenya itu, misal saya di sini bulan jawaban soal nomor 1 bab 5, kemudian save, kemudian finish. Nah, di sini dapat langsung saja kita buat codingan programnya. Langsung saja include IOStream. Nah, di sini artinya kita menggunakan header IOStream untuk memanggil sintaks dari header IOStream, yaitu cin, cout, dan nline. Kemudian ada using namespace std. Nah, artinya di sini kita bisa menggunakan fungsi-fungsi tanpa harus mengetikkan std secara berulang. Dan selanjutnya ada inMine. inMine ini sebagai fungsi utama. Kemudian ada tanda buka kurung kurawal, artinya untuk memulai suatu program. Nah, di sini ada in, n, i, j, k, v. Nah, di sini ada variabel yaitu n, i, j, k, v. Di mana di sini n untuk menyimpan ukuran matriks n kali n, kemudian IJKV ini yaitu variabel untuk perulangan dengan tipe datanya integer bilangan bulat. Kemudian ada
double, eh, yaitu dia array dua dimensi, di mana indeksnya yaitu berukuran maksimal 10, barisnya 10, kolomnya 10. Kemudian eh, untuk matriks A, yaitu kemudian untuk matriks I, yaitu sebagai matriks identitas. Matriks I ini untuk indeksnya, array dari I ini indeksnya yaitu 10, dan untuk kolomnya juga maksimal 10. Kemudian ada A transpose. A transpose yaitu maksimal 10, barisnya dengan indeks 10 dan kolomnya 10. Kemudian ada faktor dengan tipe data double. Kemudian selanjutnya ada cout. Cout ini fungsinya agar eh, menampilkan sesuai dengan program akan menampilkan sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Masukkan ukuran matriks matriks n kali n dikali n kali n. Kemudian ada Cin n, artinya kita menginputkan dari nilai n. Kemudian di sini ada cout, masukkan cout, masukkan elemen matriks. Masukkan elemen matriks. Kemudian untuk si in-nya tidak menggunakan. Untuk masukkan elemen matriks ini kita menggunakan eh, perulangan for, ya, perulangan for, di mana inisialisasinya itu I sama dengan 0, yaitu di mana di sini I kurang dari N, perubahannya I plus plus, I plus plus. Kemudian eh tanda buka kurung kurawal lagi, ya. Nah, untuk di dalam perulangan for ada perulangan for lagi. Di sini untuk inisialisasinya itu J sama dengan 0. J sama dengan 0, di mana J itu kurang dari N, dan perubahannya itu J plus plus. Kemudian ada tanda buka kurung kurawal lagi, yaitu Cin array A itu indeksnya IJ.
Nah, di sini maksudnya adalah kita menggunakan dua perulangan for untuk mengambil input elemen matriks A. Kemudian ada perulangan for lagi di sini. For I itu sama dengan 0, di mana I-nya kurang dari N, perubahannya I++. Kemudian ada tanda buka kurung kurawal lagi, dia menggunakan for lagi di dalamnya, yaitu inisialisasinya J sama dengan 0, di mana J itu kurang dari N, I kurang dari N, dan J++. Kemudian tanda buka kurung berawal, terdapat pernyataan kondisi if jika I itu sama dengan J. Nah, maka akan diproses lagi jika dia true, matriks identitasnya yaitu array dari I dengan indeks IJ itu sama dengan 1 untuk diagonal utama ya. Nah, untuk diagonal lainnya di matriks identitasnya itu jika dia else, bukan diagonal utama, maka arraynya itu matriks identitas dengan indeks IJ itu sama dengan 0. Maksudnya di sini program ini mengisi I sebagai matriks identitas jika indeks baris identitas sama dengan indeks kolom J diisi dengan 1. Jika tidak, diisi dengan 0. Kemudian untuk dilanjutkan dengan program codingan berikutnya yaitu cout matriks awal. Dia menampilkan matriks awal, tulisan matriks awal itu N, kemudian terdapat perulangan for, di sini inisialisasinya itu I sama dengan 0, I kurang dari N, perubahannya itu I++. Kemudian tanda buka kurung kurawal, yaitu dia menampilkan tanda mutlak, cout, tanda mutlak ini. Kemudian terdapat perulangan lagi di sini for, inisialisasinya itu J sama dengan 0, J
kurang dari N, J plus plus. Kemudian tanda buka kurung kurawal, CO, dia akan menampilkan matriks A, array A dengan uh, indeks IJ, kemudian ada CO tanda mutlak lagi, CO, kemudian ada tanda tutup kurung kurawal untuk menutup eh, perulangan proses perulangan for yang ini ya. Nah, di sini maksudnya program menampilkan matriks A dan I secara berdampingan. Matriks awal yang kita inputkan dengan matriks I itu identitas dengan menampilkan tanda ini apa mutlak untuk menutup apa pinggir matriksnya. Kemudian ada ini ya di sini. Oh, di sini sebelum menutupnya itu terdapat lagi tanda mutlak dua kali untuk memisahkan antara matriks awal yang kita inputkan dan dengan matriks identitas, yaitu di sebelah kirinya matriks awal dan kanannya matriks identitas. Kemudian dilakukan perulangan for, itu inisialisasinya sama dengan 0, 0 di mana itu kurang dari N dan perubahannya itu J plus plus. Kemudian di sini terdapat prosesnya lagi, tanda buka kurung kurawal, dia menampilkan si program menampilkan si out, menampilkan matriks identitas. Nah, tanda mutlak 2 ini digunakan untuk memisah antara matriks yang kita inputkan matriks awal dengan matriks identitas. Kemudian selanjutnya dilakukan apa? Proses UBI. UBI di sini terdapat siut inline, intinya turun satu baris. eh Terdapat di sini terdapat digunakan perulangan for lagi, inisialisasinya I sama dengan 0, di mana I itu kurang dari N dan perubahannya itu I plus plus. Kemudian prosesnya itu
Di sini dinyatakan faktor itu sama faktor. Faktor itu sama dengan matriks A dengan indeks IJ, dengan indeks II, kemudian Cout 1 per kemudian faktor, kemudian R, kemudian I ditambah 1, kemudian N line, titik koma. Nah, di sini tadi terdapat perulangan for I sama dengan 0, di mana inisialisasinya I itu sama dengan 0, I kurang dari N, dan perubahannya I plus plus. Eh, di mana di sini prosesnya itu faktor sama dengan array dari matriks A eh, dengan indeks yang pertama 1 dan indeks yang pertama I, indeks yang kedua I juga. Artinya dia mengambil nilai diagonal utama sebagai faktor pembagi. Dan untuk selanjutnya itu ada ini siot 1 per faktor R I plus 1, artinya program menampilkan operasi pembagian yang akan dilakukan pada baris I. Kemudian ada perulangan for lagi di sini. For itu J, inisialisasinya J sama dengan 0, di mana J itu kurang dari N, kurang dari N, kemudian perubahannya itu J plus plus. J plus plus, kemudian prosesnya tanda buka kurung tirawal, di mana matriks A dengan indeks IJ itu sama dengan A, matriks AIJ dibagi dengan faktor. Kemudian untuk selanjutnya sama, kita copy paste saja. Tapi di sini untuk matriks identitas I. Nah, maksudnya di sini perulangan ini inisialisasinya J sama dengan 0, di mana J itu kurang dari N, perubahannya J plus plus, kemudian apa prosesnya itu array dari matriks A dengan indeks IJ sama dengan matriks AIJ per faktor, dan matriks identitasnya itu array I dengan indeks pertama I, indeks kedua J sama dengan matriks identitas IJ dibagi faktor. Nah, maksudnya di sini membagi semua elemen di baris I dengan faktor, sehingga elemen diagonal utama menjadi 1. Kemudian ada pernyataan perulangan for lagi, yaitu inisialisasinya V sama dengan 0, P
kurang dari N dan perubahannya P plus plus. Kemudian untuk prosesnya itu dia menampilkan Cout tanda mutlak. Kemudian terdapat perulangan for lagi, yaitu inisialisasinya sama dengan J. J itu sama dengan 0, di mana J kurang dari N J plus plus. Perubahannya J plus plus. Kemudian eh, terdapat pernyataan kondisi if, yaitu jika matriks identitas jika matriks A itu dengan indeks PJ sama dengan negatif 0, maka eh, matriks A dengan indeks PJ ini dia tidak boleh negatif 0 karena matriks identitas itu diagonal, selain diagonal utamanya harus bernilai 0. Kemudian Cout program akan menampilkan matriks A dengan indeks PJ. Indeks PJ itu ditampilkan, kemudian program akan menampilkan tanda mutlak. Agar dia terbentuk seperti matriks. Kemudian Cout N-line. Cout N-line di sini terdapat eh, pernyataan perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 0, di mana di sini I kurang dari N, perubahannya itu I plus plus, diproses faktor sama dengan A, I. Yang ini ya tadi maaf, yang perulangan for ini, for sama dengan for eh, perulangan for inisialisasinya V sama dengan 0, V kurang dari N, eh, perubahannya itu V plus plus, maka dia menampilkan prosesnya, menampilkan tanda mutlak ini ya untuk menutup agar dia terbentuk seperti matriks. Kemudian eh, terdapat pernyataan perulangan for lagi, ini inisialisasinya itu dinyatakan J sama dengan 0, J kurang dari N, perubahannya J plus plus. Nah, terdapat prosesnya, terdapat pernyataan kondisi di mana itu array dari matriks A itu
eh, jika matriks AVJ ini sama dengan min nol, maka kan matriks identitas itu tidak boleh ya, diagonal utamanya itu kan satu semua. Nah, diagonal yang lainnya harus bernilai nol ya, bukan negatif nol. Nah, jadi dia akan menampilkan nol bukan negatif nol, dan eh, si out ini program akan menampilkan matriks identitas selain diagonal utama tadi, dan si out si si out tanda mutlak ini akan apa dia akan program akan menampilkan di pinggirnya itu untuk garis-garis putus tanda mutlak itu agar dia berbentuk matriks. Kemudian menjadikan elemen, kemudian di sini di sini terdapat perulangan for lagi. For itu inisialisasinya dinyatakan dengan K sama dengan nol. Kemudian eh, K kurang dari N, perubahannya K plus plus. Kemudian di dalam prosesnya terdapat pernyataan if ini kondisi, pernyataan kondisi di mana if jika K itu tidak sama dengan nol, tidak sama dengan I, maka diproses eh, faktor ini sama dengan matriks A dengan elemen dengan indeks KJ, KI. Kemudian COD, COD faktor min faktor itu R baris, kemudian I ditambah dengan 1 itu ditambah dengan baris. Kemudian K ditambah 1, kemudian N line. Kemudian terdapat pernyataan perulangan for lagi, itu J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Kemudian dalam prosesnya itu dinyatakan bahwa array matriks A itu dengan baris K, indeks K, dan kolom J, indeksnya J
Kemudian itu sama dengan A matriks AKJ dikurang dengan faktor kurang dengan dalam kurung faktor itu dikali dengan array dengan indeks IJ kemudian titik koma dan identitasnya matriks identitasnya dengan indeks KJ itu sama dengan matriks identitas dengan indeks KJ faktor itu dikali dengan matriks identitas dengan indeks IJ. Nah, di sini maksudnya dia menggunakan perulangan for dengan inisialisasinya itu K sama dengan 0, K kurang dari N, perubahannya K plus plus, terdapat pernyataan kondisi di mana jika K itu tidak sama dengan I, maka dia akan diproses bahwa faktor ini sama dengan array dari matriks A dengan indeks pertamanya K, indeks kedua I. Nah, dan program akan menampilkan min faktor dengan baris R ini baris I ditambah satu plus R. Nah, K plus satu. Artinya di sini program memproses eliminasi atau elemen selain diagonal utama menjadikannya nol sesuai dengan proses operasi baris elementer OBE ya. Dan menampilkan operasi yang dilakukan si out ini. Kemudian untuk di sini terdapat perulangan for lagi di mana inisialisasinya J ini sama dengan 0 di mana J kurang dari N, perubahannya J plus plus, kemudian prosesnya itu array dari matriks A dengan indeks pertama K, indeks kedua J itu sama dengan matriks A dengan indeks pertama K, indeks kedua J itu dikurang dengan faktor dikali matriks A dengan indeks pertama I, indeks kedua J. Kemudian untuk matriks identitasnya yaitu array dari matriks I ini eh apa indeks pertama K, indeks kedua J sama dengan matriks I, indeks satu K, indeks kedua J dikurang dengan faktor dikali matriks identitas dengan indeks pertama I, indeks kedua J. Di sini maksudnya program mengupdate elemen baris K berdasarkan operasi baris elementer. Operasi baris elementer kemudian terdapat perulangan for lagi. Sini for itu
diinisialisasikan dengan P sama dengan 0, P N, kurang dari N perubahannya P plus plus. Kemudian eh Cout itu dia akan menampilkan tanda mutlak. Kemudian for, terdapat perulangan for lagi, J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Kemudian dalam prosesnya terdapat pernyataan kondisi if jika array dari indeks P dan indeks G itu sama dengan 0. Kemudian A matriks A dengan indeks P, G, kemudian itu sama dengan 0. Dia akan menampilkan Cout I, PJ, kemudian Cout tanda mutlak, kemudian terdapat perulangan for, J sama dengan 0, karena J kurang dari N, perubahan J plus plus. Kemudian terdapat kondisi if, di sini sama ya, tapi dia menggunakan matriks identitas yang ini. Kita copy paste saja. Ini A tadi ya, matriks A. Ini kita copy paste saja pernyataan if-nya. Ini kita ganti matriks identitas. Kemudian Cout program menampilkan tanda mutlak 1, N. Kemudian Cout N line. Cout N line.
Di sini terdapat perulangan for dengan inisialisasi P sama dengan nol, di mana V kurang dari N, V plus plus. Nah, si out dia akan menampilkan tanda mutlak satu untuk apa di pinggiran matriksnya itu nanti tampil. Nah, terdapat perulangan for lagi J sama dengan nol, J kurang dari N, perubahannya J plus plus. Nah, di prosesnya terdapat pernyataan kondisi if jika matriks AVJ ini sama dengan min nol, maka dia akan menampilkan nol, tidak min ya. Kemudian ada cout matriks AV, mat, array dari A dengan indeks PJ ini, kemudian menampilkan cout tanda mutlak dua untuk memisahkan antara matriks identitas dan matriks awal tadi ya. Ini sama perulangannya J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Terdapat pernyataan kondisi lagi jika matriks identitas itu eh, arraynya I dengan indeks pertama V, kedua J ini sama dengan min 0, maka dia akan menampilkan 0. Eh, dia akan mengeluarkan matriks identitas, kemudian di pinggirnya menampilkan program akan menampilkan tanda mutlak satu ini. Kemudian n line, artinya menampilkan eh, ini program yang ini artinya menampilkan matriks setelah setiap eliminasi, setiap proses objek tadi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menampilkan matriks identitas. Program akan menampilkan eh, matriks identitas. Di mana di sini terdapat cout matriks identitas. Identitas, maaf ya, karena daya saya apa? Dapat saya isian daya ya, maka saya isi daya terlebih dahulu. Kemudian di sini terdapat cout matriks identitas ya. Program menampilkan matriks identitas dan kemudian for, perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 0, plus plus, kemudian prosesnya itu menampilkan tanda mutlak terdapat perulangan for lagi yaitu for inisialisasinya J sama dengan 0, J kurang dari 0, J kurang dari N, perubahannya J plus plus. Kemudian prosesnya itu terdapat pernyataan kondisi if jika matriks A tadi KIJ ini A dengan indeks IJ itu sama dengan
nol sama dengan link nol, sama seperti tadi dia akan menampilkan apa, menampilkan nol untuk soal nol. Kemudian program akan menampilkan matriks A ini array dari A dengan indeks ij. Kemudian cout eh kemudian cout tanda mutlak ya di for online. Nah, maksudnya di sini eh, menam program cout matriks identitas ini program menampilkan teks sesuai dengan apa yang kita inputkan ya. Matriks identitas menunjukkan bahwa hasil akhir proses OBE-nya. Nah, dan terdapat perulangan for lagi untuk inisialisasinya itu I sama dengan nol, di mana I kurang dari N, eh, apa perubahannya itu I plus plus, terdapat proses dia akan menampilkan tanda mutlak satu ya nanti di samping matriksnya. Kemudian for terdapat perulangan for lagi, for J sama dengan nol, J kurang dari N, J plus plus. Nah, terdapat pernyataan kondisi bahwa matriks A dengan indeks pertama I kedua J ini sama dengan min nol, maka dia akan menampilkan nol ya supaya tidak negatif. Kemudian CO tampilkan matriks A I J tadi. Eh, nah, di sini maksudnya menampilkan matriks yang seharusnya sudah menjadi matriks identitas, sudah hasil akhir apa proses OBE tadi. Kemudian di sini cout inline artinya pindah atau enter satu baris ke baris selanjutnya, terdapat pernyataan perulangan for lagi di mana ini I sama dengan inisialisasinya I sama dengan nol, I itu kurang dari N, perubahannya I plus plus. Nah, di sini terdapat perulangan for lagi J sama dengan nol, J kurang dari nol, kurang dari N, perubahannya J plus plus. Kemudian untuk prosesnya itu A transpose ya, A transpose dengan indeks ini A transpose dengan indeks J, indeks pertama J, indeks kedua ini. Kemudian itu sama dengan
Matriks identitas dengan indeks I sama I, indeks kedua J. Kemudian program menampilkan CO A transpose, nilai dari A transpose tadi. Hmm. Itu ditampilkan nanti A transposnya, teksnya A transpose. Kemudian terdapat perulangan for lagi di mana inisialisasinya I sama dengan 0, I kurang dari N, perubahannya I plus plus. Kemudian untuk prosesnya menampilkan CO, menampilkan tanda mutlak. Satu. Tanda mutlak satu ya. Tanda mutlak satu. Kemudian terdapat perulangan for lagi. Perulangan for itu J sama dengan 0. Terus J kurang dari N, perubahannya J plus plus. Ini prosesnya terdapat apa? Pernyataan kondisi if jika matriks identitas I itu dengan indeks IJ sama dengan hasilnya min 0, maka dia akan menampilkan matriks identitasnya 0. Menampilkan matriks program akan menampilkan matriks identitas. Kemudian CO tanda mutlak satu, CO tanda mutlak satu, kemudian oh, CO and line.
Artinya, program menampilkan eh, A transpose ya, di mana di sini terdapat perulangan for untuk A transposnya matriks transpose, inisialisasinya itu I sama dengan 0, di mana I kurang dari N, I plus plus, nanti dikeluarkan tanda mutlak satu di sampingnya nanti. Nah, untuk di dalam for terdapat perulangan for lagi, for J sama dengan 0, J kurang dari N, perubahannya J plus plus. Kemudian terdapat kondisi if, pernyataan kondisi if jika matriks identitas itu sama dengan min 0 hasilnya nanti, maka dia tidak boleh hasilnya min 0, dia harus menampilkan 0. Nah, maka keluarlah nilai dari matriks identitas tadi. Nah, kemudian program berlanjut, eh, selesai programnya sudah selesai kita buat, codingannya sudah selesai dibuat, maka dapat langsung saja kita run ya. Mana di sini run? Nah, dapat langsung saja kita run. Nah, maka hasil program, hasil outputnya itu eh, dia program memintakan kita masukkan ukuran matriks N kali N. Misal 3 ya, di sini saya buat, saya ketikkan 3. Kok tidak bisa ya? 3. Nah, masukkan urutan eh, masukkan urutan matriks N kali N. Misal kita inputkan 3 ya. Matriks 3 kali 3. Kemudian masukkan elemen matriks. Misal saya masukkan di sini 1, 2, 3 elemen matriksnya ya. 2, 5, 3. Kemudian 1, 0, 8. Nah, lalu enter. Nah, maka proses OBE-nya matriks awal ya, dia akan menampilkan matriks awal dan matriks identitas. Nah, matriks awal ini, identitas ini. Kemudian dilakukanlah proses operasi baris elementer. Nah, di mana 1 dibagi 1 dikali R1 ini. Nah, proses OBE-nya itu ya. Nah, min 2 dikali R1. Min 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua. Nah, sampailah dia mendapatkan hasilnya itu matriks identitas, dan yang di sebelah ini matriks transpose, inverse, matriks inverse. Kemudian untuk matriks A inverse-nya ini min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, min 3, 5, min 2, min 1. Ini untuk matriks A inverse. Kemudian matriksnya ditransposkan. Nah, artinya baris dirubah menjadi kolom, kolom dirubah menjadi baris dari A inverse ke transpose tadi. Nah, coba kita menginputkan nilai yang lainnya ya, misal matriks 2 kali 2, misal 2 kali 2, kita inputkan 1, 1, 2, 3. Nah, kita inputkan matriks 2 kali 2 tadi ya. Nah, elemennya kita, kita masukkan 1, 1, 2, 3. Nah, untuk matriks awalnya ini, matriks yang kita inputkan ini ya, untuk matriks identitasnya ini, 2 kali 2 juga. Kemudian dilakukan proses operasi baris elementer, elementer OBE. Dia langkah-langkahnya itu ini ya. Nah, ini min 2 kali baris pertama ditambah baris kedua, dan seterusnya, sehingga dia menghasilkan matriks identitas, dan yang di sebelahnya matriks identitas diproses eh, menghasilkan 3 min 1 min 2 1 ini untuk A inverse-nya, inverse-nya. Ah, nah, maka nilai A inverse-nya, inverse-nya itu 3 min 1 min 2 1 ya. Nah, lalu ditransposkan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.